Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu teduh sambil mendengarkan lagu pujian berikut ini. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bahagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Sabtu 7 Agustus 2021, tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Demikianlah dikatakan. Di suatu ketika ada seorang kakek yang sangat hobi berkebun. Setiap hari dia merawat kebunnya dengan sangat amat baik, menyiram dan memberi pupuk. Dia juga sedemikian mencintai bunga-bunga yang di tamannya, sehingga bunga yang tumbuh di dalam kebun itu tumbuh dengan sangat subur dan indah. Waktu terus berjalan, si kakek semakin melemah karena usia yang semakin renta. Tetapi karena kecintaannya menanam dan memelihara bunga, dia tidak mau membiarkan bunganya begitu saja. Dia meminta bantu cucunya untuk membantu dia merawat bunga-bunganya tersebut. Setiap hari si kakek mengajak cucunya untuk merawat bunga-bunganya, menyiram, memberi pupuk, menyiangi rumput, sampai si cucu sangat paham untuk merawat bunga-bunga sang kakek. Satu waktu, cucunya memotong rumput. Karena merasa bosan, dia melakukannya sambil menonton video melalui HP-nya. Sehingga tanpa dia sengaja, ia tersandung batu dan jatuh. Lalu, alat pemotong rumput lepas dari tangannya dan terus berjalan maju ke sana dan kemari, memotong semua bunga yang ada di kebun itu. Dengan cepat dia bangkit dan melihat semua bunga yang ada di kebun kakek rusak. Bunga berputusan dari pokoknya. Dia sangat takut dan tidak berani mengatakan kepada kakeknya. Sampai malam hari tiba, dia terus dirundung rasa takut dan rasa bersalah. Malam itu dia sangat sulit tidur. Tetapi keesokan pagi, dia tidak tahan lagi menyimpan rasa bersalah itu di dalam hatinya. Sehingga dia sengaja menemui kakeknya dan mengatakan semua yang terjadi. Maafkan aku telah merusak semua tanaman bunga kakek.
Aku sangat ceroboh, aku tidak hati-hati. Maafkan aku, Kek, aku sudah merusak semuanya. Dengan lembut sang kakek menjawab, oh ya? Apa mungkin seperti itu? Coba kita lihat keluar. Apa yang sudah kamu katakan itu benar atau tidak? Setiba mereka di depan kebun, kakek dan cucunya melihat hamparan salju yang putih bersih. Tidak ada satu tanaman bunga pun yang terlihat di sana. Ternyata ketika malam tiba, salju pun turun. Apa yang kamu katakan? Mana kebunku yang rusak? Bukankah di luar semua penuh salju? Benar, Kek, aku sudah merusaknya. Besok ketika salju ini hilang, kakek akan melihat bagaimana rusaknya kebun bunga kakek. Maafkanlah aku. Cucuku sayang, bukankah setelah musim salju akan tiba saatnya musim menanam? Kita akan menanam kembali bunga-bunga di kebun itu. Dan pada waktunya dia akan bertumbuh dan terlihat indah kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti bunga yang sudah rusak tadi dan akan ditanam kembali serta tumbuh, demikianlah hidup kita yang sudah rusak dan dihidupkan kembali di dalam kuasa dan kasih Tuhan. Kasihnya begitu besar. Kasih Allah begitu besar kepada kita. Tak tersela dan tak terbandingkan. Begitu banyak kesalahan yang sudah kita perbuat. Tapi tak satu pun yang dia simpan di dalam hatinya. Tuhan penuh kasih. Dia sangat menyayangi kita. Setiap hari dia menunggu kita untuk datang ke hadirat-Nya, berserah dan menyerah atas segala kehidupan kita yang penuh dengan dosa. Jangan pernah meragukan kasih Tuhan dalam hidupmu. Kasih-Nya melebihi segalanya, melintasi langit biru, menembus segala batas. Kasih-Nya tak terbatas di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena begitu besar kasih Allah kepadamu, kepadaku, kepada kita semua. Sampai dia mengorbankan anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita. Untuk memenangkan dan menyelamatkan kita. Semua karena kasih dan kemurahan-Nya. Oleh karena itu, marilah kita untuk semakin mencintai Tuhan di dalam kehidupan kita dengan mewujudkannya di dalam cinta kita kepada sesama. Kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, kita pun harus menyatakan kasih kita kepada Allah di dalam sikap, perbuatan hidup kita setiap hari. Tetaplah hidup di dalam kasih Tuhan dan rasakan dan nikmatilah betapa besarnya kasih Tuhan menyertai kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami, memberikan semangat bagi kami, karena kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Biarlah kasih-Mu boleh kami nikmati dan kami boleh memakainya setiap hari dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, kasihanilah kami. Sekalipun berat dan banyak pergumulan yang harus terjadi, tetapi kami percaya di dalam kasih Tuhan kami tidak akan kalah. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhanlah yang memberkati kami. Berkati saudara-saudara kami yang sedang berduka cita, yang sedang bergumul, yang sedang sakit. Kasihanilah mereka. Biarlah mereka pun terus merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, terpuji dan termulialah Engkau. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian.
Amin.